صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد الفقراء وعيد المساكين الخطبتان فيها مقام ركعتين وإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلم أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. Kaum muslimin sedang jemaah rahimahumullah, ketika khatib telah naik ke atas mimbar, maka jangan ada di antara kalian yang berbicara. Apabila ada yang berbicara meskipun hanya sepatah kata, maka sia-sialah jemaatannya. Maka dari itu diam dan dengarkan, mudah-mudahan mendapat rahmat dari Allah. Ansitu wasma'u wati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wati'u rahimakumullah. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاد الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Alhamdulillah alladzi a'adda lil mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa a'adda lil kafirina wal kafirati bidukhulin nar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh
جميع الخفي والأسرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجيك وإلها عن النار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى المختار اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وصحبه الغرام صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى دار القرآن وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله رب العالمين في كل وقت وحين لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن تاب من بعض ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pertama, marilah kita syukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita di siang yang berbahagia ini dengan rasanya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka Allah mengabadikan nikmat yang besar itu. Allah mengabadikan dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya kita menghitung itu nikmat, kita tidak akan mampu menghitung itu nikmat. Tetapi sedikit saja, sesuai dengan kemampuan logika dan hati dan pemikiran kita yang jernih, bahwa nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala di pagi siang yang berbahagia ini, pertama, dilahirkannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, maka tertanamlah yang namanya iman. Itu yang pertama. Yang kedua, nikmat yang Allah berikan di siang yang berbahagia ini adalah nikmat sehat. Alhamdulillah, dengan keadaan sehat kita ini, kita dapat melangkahkan kaki, menunaikan kewajiban kita sesuai yang dianjurkan oleh syariat, yaitu sholat Jumat. Yang ketiga, nikmat yang besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat sempat. Ada orang itu sehat tapi tidak sempat. Ada kadang-kadang orang itu sehat sempat tapi kadang ada pula orang itu tidak ada iman. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus bersyukur terhadap nikmat yang besar tiga ini. Dengan adanya iman, dengan adanya sehat, dengan adanya sempat, kita harus bersyukur. Apa kata Allah kalau kita bersyukur? Diberikan sehat kita bersyukur, diberikan sempat kita bersyukur, diberikan iman kita bersyukur. Allah janjikan akan ditambah oleh Allah nikmat yang lebih besar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, selawat beriring salam kita haturkan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan perjuangan beliaulah kita diangkis dari alam jahiliyah, yaitu alam yang penuh kemusyrikan, alam yang penuh kemunafikan. Berkat perjuangan dan ketabahan beliaulah kita diangkis dan diangkat ke Islam yang penuh dengan cahaya iman. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, secara garis besarnya masa dibagi menjadi tiga bagian besar: masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Saudara-saudara,
masa kenangan. Masa sekarang merupakan masa yang sedang berlangsung. Masa yang akan datang adalah cita-cita ataupun impian. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, masa lalu akan berlalu dan tidak akan pernah terulang lagi dalam kehidupan kita, karena namanya sudah berlalu. Tapi masa lalu tetap akan menetap, akan terukir, akan menjadi kenangan. Dan kalau seandainya masa lalu itu baik, kita jadi kenangan dan teruskan buat yang di depan. Kalau masa lalu itu mungkar, kalau masa lalu kita jahat, masa lalu kita tidak baik, masa lalu kita sering lalai dengan ajaran-ajaran syariat, kita tinggalkan dan kita perbaiki untuk masa di depan yang akan datang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita tahu yang namanya madu itu manis. Sesungguhnya minum madu itu manis. Tetapi kalau orang yang meminumnya itu sedang sakit, maka madu itu terasa pahit di lidah, apalagi di tenggorokan. Saudara-saudara, sebenarnya sholat itu manis, sholat itu indah, puasa itu indah, berbuat baik itu indah, berjemaah itu indah, bersedekah itu indah. Sebenarnya semua itu bersumber dari keindahan. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, tapi intinya karena kalbu kita ini ada penyakit, disuruh berbuat baik kita tidak mau, disuruh puasa kita enggak, disuruh baik dengan tetangga maunya berantem. Ini penyakit. Fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka ada penyakit. Di dalam hati kita ada penyakit. Oleh karena itu, kalau orang di dalamnya ada penyakit, padahal perbuatan baik itu manis, lebih manis daripada madu, tapi kalau kita itu mengandung penyakit, maka di situ melakukan perbuatan-perbuatan yang baik merasa malas dan terus malas dan seterusnya. Oleh karena itu, iman yang tertanam dalam jiwa kita, iman yang tertanam dalam jantung dan hati kita, kita pertahankan sampai kita menjelang ajal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setiap hamba akan mengidam-idamkan yang namanya surga. Setiap manusia mengidam-idamkan syahidun fid dunya wa syahidun fil akhirah, mengidam-idamkan bahagia di dunia, bahagia di akhirat, yaitu surga. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada konteks pertemuan yang berbahagia ini, khotib akan membicarakan tentang siapa sih orang-orang yang dirindukan oleh surga. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pertama, orang yang dirindukan oleh surga dalil Quran. Orang itu cinta membaca Quran, gemar membaca Quran, selalu memberikan waktu terhadap Quran. Orang yang semacam ini, kata Rasulullah, dirindukan oleh surga. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau seandainya Quran kita baca, kita dalam keadaan gelisah, kita dalam keadaan bimbang, kita dalam keadaan resah, dalam rumah tangga kita, baik urusan ekonomi dan urusan-urusan yang lainnya, mari kita hadapkan wajah kita kepada Allah. Kita buka itu Al-Quran, insya Allah Al-Quran bisa jadi obat saudara. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bahkan diriwayatkan, ada satu riwayat menceritakan bahwa rumah yang paling gelap sekali, kata Rasulullah, saya ulangi, kita punya rumah itu gelap sekali, melebihi daripada kuburan di mana jemaat keliruan. Jadi sebagian sahabat itu bertanya, rumah apa itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bertanya, rumah yang di dalamnya
tidak pernah terbaca ayat-ayat Al-Quran. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu yang pertama yang akan dirindukan oleh surga, orang yang sering ahli dan selalu memberikan kesempatan untuk baca Al-Quran. Yang kedua, orang yang dirindukan oleh surga, wahafidul lisan, orang itu bisa menjaga diri lisannya, bisa mengontrol lisannya jika berbicara. Kadang-kadang pembicaraan kita baik di kita, nyaman kita berbicara, tetapi kadang-kadang sakit pada tetangga, sakit kadang-kadang kepada tetangga. Oleh karena itu, orang yang bisa menahan pembicaraannya, artinya bukan tidak diperbolehkan kita berbicara, tapi tafsirannya kita harus berbicara yang baik-baik. Jikalau kita sakit, saudara kita ikut sakit. Oleh karena itu, orang yang bisa menjaga wahafidul lisan, bisa menjaga omongan, orang itu akan dirindukan oleh surga. Yang ketiga, orang yang dirindukan oleh surga, orang itu dermawan, suka bersedekah, walaupun 1.000, walaupun 20.000, walaupun sedikit, tapi di mata Allah bukan banyaknya dan dihitung, tapi keikhlasan kita bersedekah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jangan kita punya duit 1.000, enggan memasukkan ke dalam masjid karena kan cuma 1.000, enggan cuma 2.000. Allah tidak akan pernah menilai ratusan juta, Allah tidak pernah menilai berpuluh-puluh juta, walaupun berapa kecilnya apa yang kita infakkan, intinya kita ikhlas di hadapan Allah, maka itulah orang yang dikatakan dermawan. Yang ketiga, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang keempat, orang yang dirindukan oleh surga, wasa'imina fi sahri Ramadan, orang itu cinta dengan berpuasa, apalagi lebih-lebih datangnya bulan Ramadan, senang mengerjakan puasa, puasa sunnah Senin dan Kamis, dan puasa-puasa lainnya, lebih-lebih datangnya bulan Ramadan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan masih bisa bernapas, memberikan kita oleh Allah masih bisa bergerak, memberikan kita oleh Allah masih bisa hidup. Marilah intinya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah yang singkat ini dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kebaikan, terutama kepada si khatib sendiri dan seterusnya kepada kaum muslimin. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. وتقبل مني تلاوته إنه التواب الرحيم وقل رب واغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم وزد وأكرم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القمر لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما تصل العين بنظر الأذن بخبر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ضر وما بطن وحافظوا على طاعة وحقوق الجماعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عالما إن الله وملائكته يصلون على
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصلت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واحد العطية اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتنة ما ضر منها وما بطن أما الذين أخذنا خاصة وعن سائر المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولا ذكر الله عز وجل أكبر أقيم الصلاة